Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam, kelompok 1 PMT A. Saya Anif. Saya Dinda. Saya Kensiwi. Saya Nira. Saya Farhah. Saya Ulan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kelompok 1. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknologi saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Bahwasanya, guru dituntut untuk efektif agar dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mengembangkan pemahaman siswa, menstimulasi ketertarikan dalam belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kecakapan matematika siswa. Secara umum, peran atau fungsi teknologi dalam pendidikan matematika dapat dikategorikan dalam 3 fungsi yang berbeda. Untuk fungsi yang pertama, ialah teknologi berfungsi sebagai alat untuk mengerjakan perhitungan matematika. Sebagai contohnya ialah kalkulator. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai tempat belajar untuk melatih penguasaan keterampilan matematis. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan pemahaman konsep. Menurut hasil wawancara dari kelompok kami kepada siswa atau siswi SMP Wahid Hasim 8 Waru, untuk poin pertama, menurut apa yang kita dapat bahwa siswa dan siswi SMP Wahid Hasim 8 Waru, sebagian besar mereka telah mengenal tentang teknologi. Yang kedua, mereka mendapatkan izin atau boleh membawa atau menggunakan laptop, HP apabila diperlukan dalam proses belajar mengajar. Karena menurut informasi yang kita dapat bahwa dalam proses belajar mengajar, siswa atau siswi diharapkan tidak menggunakan gadget. Namun apabila ada guru yang menggunakannya atau menyuruh untuk memfasilitasi dalam proses belajar mengajar, maka pihak sekolah akan mengizinkan. Untuk yang ketiga, pihak sekolah menyediakan internet yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah sebagai penunjang kegiatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, pembelajaran masih monoton menggunakan buku atau paket. Karena sebagian dari pembelajaran yang dilakukan di dalam SMP Wahid Hasim 8 Waru, mereka masih menggunakan setengah dari kurikulum 13, yaitu yang masih monoton menggunakan LKS atau paket. Oleh karena itu, kelompok kami akan mengimplementasikan pembelajaran teknologi dengan membuatkan game matematika, dan game ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Scratch, di mana kami akan menggunakan kartun yang sangat terkenal ialah Upin dan Ipin, di mana di dalamnya mereka akan dilatar belakangi dengan proses belanja di suatu koperasi, dan mereka akan membeli salah satu keperluan alat tulis, yaitu kertas A4 atau A3, di mana di akhir session mereka akan membandingkan apakah kertas A3 dan A4 merupakan benda yang kongruen dan sebangun. Manfaat penggunaan media game pada pembelajaran matematika. Yang pertama, dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajar konsep matematika kepada siswa atau siswi SMP Wahid Hasim 8 Waru. Yang kedua,
dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bisa membantu memperbaiki pemahaman. Yang ketiga, dapat menciptakan kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Karena menurut hasil wawancara, mereka menyadari bahwa pembelajaran animasi ini belum sama sekali mereka dapatkan. Oleh karena itu, dengan kelompok kami mengimplementasikan kegiatan pembelajaran dengan media animasi, akan mendapatkan hal yang sangat menarik bagi mereka. Apabila pembelajaran yang kita buat ini digunakan secara strategis, maka hal tersebut dapat menyediakan akses terhadap matematika bagi semua siswa SMP Wahid Hasim 8 Waru. Sehingga media pembelajaran yang kami buat diharapkan dapat berdampak positif bagi siswa atau siswi SMP Wahid Hasim 8. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bagaimana lokasi penelitian kami dan juga alasan mengapa kami memilih SMP Wahid Hasim 8 Waru untuk dilakukan penelitian. SMP Wahid Hasim 8 Waru ini berada di Jalan Brigjen Katamso 4, Balongpoh, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dikarenakan lokasi SMP Wahid Hasim 8 Waru ini berada di tengah permukiman warga, jadi sebelum memasuki gang untuk menuju ke SMP Wahid Hasim 8 Waru, kita akan menjumpai makam warga sekitar. Di dalam gang tersebut terdapat beberapa gudang. Ada masjid di belokan sebelum menjumpai sekolahan. Parkiran sepeda motor ada di luar area sekolah. Tidak hanya itu saja, terdapat pula warung dan pedagang kaki lima di sekitar sekolah tersebut. SMP Wahid Hasim 8 Waru ini memiliki warna dominan, yakni warna biru, baik dari luar gedung dan juga dalam ruangannya berwarna biru. Gerbangnya berwarna silver dan di setiap sudut bangunan terdapat cermin. SMP Wahid Hasim 8 Waru ini memiliki 2 lantai. Berdasarkan pengamatan kami, tiap ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang masih kurang, sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman untuk dipandang, juga tidak nyaman untuk siswa melakukan kegiatan pembelajaran. SMP Wahid Hasim 8 Waru ini memiliki bangunan yang tertutup, di mana pencahayaannya sangat kurang. Terlebih lagi, di pojok bangunan terdapat tangga yang memiliki peluang besar untuk anak terjatuh. Adapun lapangan berupa indoor yang terletak di tengah-tengah bangunan, tepat di depan kelas, sehingga dapat mengganggu konsentrasi siswa yang berada di kelas. Lapangannya pun berukuran kecil, sehingga siswa kurang bebas beraktivitas dalam berolahraga. Dan keberadaan lapangan ini menutup akses untuk menuju ke kantin sekolah.
dan di setiap luar ruang kelas terdapat banyak tanaman. Slide yang selanjutnya yakni alasan mengapa kami memilih SMP Wahid Hasyim 8 Waru untuk dilakukan penelitian. Alasan yang pertama yakni tempatnya yang sangat strategis, di mana kami hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit atau sekitar 3,7 km dari Uinsa. Alasan yang selanjutnya yakni gurunya yang ramah. Guru di SMP Wahid Hasyim 8 Waru ini sangat baik dalam merespon kami. Kami tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu balasan dari pihak sekolah ketika kami akan melakukan wawancara. Maka dari itu, kami memilih SMP Wahid Hasyim 8 Waru. Alasan yang selanjutnya yakni media yang akan digunakan sesuai. Berdasarkan penelitian kami, SMP Wahid Hasyim 8 Waru lebih sering menggunakan media pembelajaran seperti papan tulis dan alat peraga seadanya. Jadi akan sangat sesuai jika kami melakukan penerapan media pembelajaran aplikasi komputer pada SMP Wahid Hasyim 8 Waru. Pembelajaran berbasis pengaplikasian komputer pada saat pembelajaran masih kurang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan untuk meneliti di sekolah Wahid Hasyim 8 Waru Sidoarjo. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara kualitatif dengan wawancara dan observasi. Nah, target wawancara yang kita tuju adalah siswa dan guru untuk mengetahui data dari dua perspektif yang berbeda. Dan observasi kami gunakan juga untuk mengetahui data lapangan secara langsung di sekolah tersebut. Tentunya sebelum kami melakukan wawancara dan observasi, kami telah datang ke sekolahan tersebut untuk meminta izin kepada kepala sekolah dan menentukan jadwal kapan kita akan observasi dan wawancara pada sekolah tersebut. Setelah kami melakukan wawancara dan observasi, berikut adalah hasil simpulan wawancara dan observasi yang telah kami lakukan. Hasil wawancara kepada guru. Yang pertama, materi paling susah adalah fungsi linier dan materi yang paling mudah adalah aljabar. Menurut guru yang telah mengajar, khususnya di kelas 8, materi fungsi linier merupakan materi yang paling susah dan materi yang paling mudah adalah aljabar. Karena kan aljabar telah diajari di kelas 7-nya, jadi siswa kelas 8 itu sudah mudah memahami materi tersebut. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan guru matematika di kelas 8 tidak sama setiap babnya. Jadi setiap babnya guru berbeda-beda dalam menerapkan media pembelajaran. Misal pada awal pertemuan, guru menggunakan media pembelajaran berupa PPT untuk menerangkan kepada siswa materi apa saja yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Kemudian
hasil yang ketiga yakni aturan sekolah tidak memperbolehkan muridnya untuk membawa HP. Nah, aturan ini menjadi kendala tersendiri bagi guru, khususnya dalam menerapkan media pembelajaran. Namun, aturan ini dibuat untuk siswa supaya lebih fokus terhadap materi yang diajarkan saat pembelajaran di kelas. Yang keempat, guru merencanakan membuat kuisis untuk evaluasi pembelajaran siswa namun masih terkendala. Nah, kendalanya itu sendiri yakni aturan sekolah yang tidak memperbolehkan muridnya untuk membawa HP. Yang kelima, sekolah telah menyediakan WiFi untuk siswa dan guru. Namun, karena siswa dilarang membawa HP, maka sebagian besar siswa belum pernah untuk mengakses WiFi tersebut. Selanjutnya yakni hasil wawancara siswa. Yang pertama, media pembelajaran siswa saat di rumah menggunakan Google dan YouTube. Jika di sekolah hanya memakai buku yang diberikan oleh sekolah. Nah, siswa-siswa jika mendapatkan tugas di rumah, media pembelajaran yang digunakan siswa tersebut adalah Google dan YouTube sebagai alat bantu mereka untuk memahami dan mengerjakan tugas. Namun saat di sekolah, mereka hanya memakai buku dan buku yang telah diberikan di sekolah tersebut. Yang ketiga yakni hasil observasi kami. Yang pertama, SMP Wahid Hasim 8 Waru memiliki 11 ruang kelas. Lebih detailnya 4 ruang kelas untuk kelas 7, 3 ruang kelas untuk kelas 8 dan 4 ruang kelas untuk kelas 9. Yang kedua, fasilitas yang ada yaitu proyektor di setiap kelas, kantin, musola, dan lapangan di dalam sekolah. Nah, lapangan ini berada di depan kelas sehingga berpotensi untuk mengganggu pembelajaran di kelas. Di sekitar sekolah terdapat masjid kampung dan parkir warga untuk sekolah dan pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman. Kesebangunan dan kekongruenan. Daftar pembahasan yang pertama, pengertian kesebangunan. Yang kedua, ciri-ciri kesebangunan. Yang ketiga, contoh kesebangunan. Yang keempat, pengertian kekongruenan. Yang kelima, ciri-ciri kekongruenan. Dan yang keenam, contoh kekongruenan. Pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah jika dua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda-beda. Ciri-ciri kesebangunan ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya, contoh kesebangunan. Contohnya adalah segitiga BAC dan segitiga BDC dikatakan sebangun karena memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Contoh selanjutnya adalah jajar genjang ABCD dan jajar genjang EFGH dikatakan sebangun karena alasannya memiliki bentuk yang sama tetapi tidak memiliki ukuran yang sama. Pengertian kekongruenan. Kongruen adalah
dua objek bangun datar yang sama persis, baik secara ukuran, sudut, ataupun sifatnya. Ciri-ciri kekongruenan ada 4. Yang pertama memiliki panjang sisi yang sama, yang kedua memiliki bentuk yang sama, yang ketiga memiliki besar sudut yang sama, dan yang terakhir sebangun. Selanjutnya contoh kongruen. Segitiga ABC dan segitiga DEF dikatakan kongruen dengan alasan memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Contoh selanjutnya adalah pada bangun di PPT memiliki ukuran dan bentuk yang sama, maupun di gambar 1, 2, dan 3. Contoh kongruen selanjutnya ditunjukkan pada nomor 1 dan 2 pada bangun segitiga di bawah ini karena dengan alasan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Mengapa tidak 2 dan 3? Karena 2 dan 3, gambar 2 dan 3 memiliki ukuran yang berbeda namun dengan bentuk yang sama. Maka itu disebut bentuk sebangun. Nah, selanjutnya, bentuk yang tidak dikatakan sebangun maupun kongruen jika memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya, pada gambar yang atas, segitiga dan persegi. Mereka memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Begitu juga pada gambar lingkaran dan persegi panjang. Mereka tidak memiliki kesamaan bangun dan kesamaan ukuran. Yang ketiga, bentuk oval dan persegi 5, mereka tidak memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi kesimpulannya adalah kongruen adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Sedangkan kesebangunan mereka memiliki ukuran yang berbeda namun memiliki bentuk yang sama. Sedangkan yang tidak dikatakan kongruen maupun kesebangunan, mereka tidak memiliki ukuran maupun besar sudut yang sama. Selanjutnya, implementasi materi pada media pembelajaran harus diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang pertama, kondisi guru dan peserta didik. Berdasarkan permasalahan dari hasil wawancara kelompok kami dengan seorang guru matematika SMP Wahid Hasyim 8, kelas 8, beliau mengatakan materi yang banyak menjadi kendala siswa adalah kesebangunan dan kekongruenan. Maka dari itu, kelompok kita mengambil materi tersebut untuk diaplikasikan melalui media pembelajaran yang akan digunakan oleh kelompok kami. Adapun kendalanya dalam penyampaian materi, 1. Guru masih mengalami kesulitan untuk membuat siswa paham dengan konsep-konsep kesebangunan dan kekongruenan. Yang kedua, guru harus mengulang konsep yang sama secara berulang-ulang sampai siswa bisa memahami materi. Berdasarkan penelitian kelompok kami, kendala tersebut terjadi di SMP Wahid Hasyim 8 ini karena masih menerapkan media pembelajaran dengan alat peraga seadanya dan papan tulis. Maka dari itu, guru mengalami kesulitan untuk membuat siswa paham materi tersebut. Yang kedua, kelompok kami juga melakukan wawancara pada siswa kelas 8 terhadap materi yang mereka keluhkan. Adapun kendalanya bahwa materi kesebangunan
dan kekongruenan ini sangat susah untuk dipahami. Mereka juga cenderung hanya memahami materi di awal saja. Dan saat materi diajar mulai mendalam, mereka mulai merasa kebingungan. Selanjutnya, kondisi sekolah. Yang pertama, berdasarkan penelitian kelompok kami, sekolah SMP Wahid Hasyim ini telah memfasilitasi beberapa ruang kelas dengan proyektor. Yang kedua, peserta didik dapat mengoperasikan komputer. Nah, berdasarkan penelitian yang kami lakukan di SMP Wahid Hasyim 8, dengan adanya fasilitas yang telah diberikan oleh sekolah, seperti proyektor di dalam ruangan kelas dan juga lab komputer, kami harapkan peserta didik dapat mengaplikasikan media pembelajaran yang akan kami buat di SMP Wahid Hasyim 8 itu. Selanjutnya, implementasi materi kesebangunan dan kekongruenan pada media pembelajaran Scratch. Mengapa media pembelajaran Scratch? Karena yang pertama, menggunakan aplikasi Scratch ini sebagai media pembelajaran sangat mudah untuk pemula, dan jika digunakan di SMP Wahid Hasyim 8 itu sudah memadai dan atau sudah bisa menerapkan aplikasi tersebut. Yang kedua, kondisi sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai. Dengan adanya proyektor di setiap kelas, jadi aplikasi media pembelajaran Scratch ini dapat ditayangkan di proyektor kelas masing-masing. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, saat di koperasi, mereka membeli sebuah pulpen yang sama, jadi mereka bisa mengingat materi kesebangunan dan kekongruenan ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang kami buat. Media pembelajaran ini akan dibuat menggunakan aplikasi Scratch. Perlu diketahui, kami memilih menggunakan aplikasi Scratch karena lebih mudah, praktis, dan sesuai dengan media yang akan kami buat. Pertama, media pembelajaran dimulai. Saat media dimulai, background dari media pembelajaran akan berganti menjadi lorong kelas. Kemudian akan muncul Upin dan Ipin. Upin dan Ipin di sini merupakan tokoh utama pada media pembelajaran kami. Upin dan Ipin akan saling bertanya mengenai barang yang ingin mereka beli. Setelah itu, dialog percakapan mereka selesai. Setelah itu, Upin dan Ipin berjalan menuju ke koperasi. Saat Upin dan Ipin berjalan menuju koperasi, background media pembelajaran kami yang awalnya lorong akan berubah menjadi koperasi. Kemudian pada saat di koperasi, Upin dan Ipin membeli barang. Setelah itu, transaksi pembelian barang Upin dan Ipin selesai. Kemudian Upin dan Ipin berjalan kembali menuju ke kelas. Saat perjalanan kembali menuju ke kelas, background dari media pembelajaran kami berubah menjadi lorong kelas seperti awal media pembelajaran baru dimulai. Pada saat di lorong perjalanan menuju kembali ke kelas, Ipin akan bertanya mengenai materi kepada Upin. Pada saat ini, media pembelajaran kami akan menampilkan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan geometri. Setelah itu, semua materi disajikan, materi akan selesai. Pada media pembelajaran kami, setelah disajikan materi, akan diberi beberapa soal kuis.
di akhir media pembelajaran untuk memastikan pemahaman siswa akan materi yang telah disajikan pada media pembelajaran kami telah dipahami oleh murid-murid. Kuis dalam media pembelajaran kami terdiri dari 5 soal, yang nantinya tiap soal ini harus dijawab oleh siswa dengan jawaban yang benar. Apabila jawaban siswa masih salah, maka soal pada kuis media pembelajaran kami tidak akan berganti ke soal selanjutnya, dan media pembelajaran akan tetap menampilkan soal yang sama sehingga jawaban siswa harus benar. Sebelum memulai kuis, akan ditampilkan petunjuk untuk pengisian soal kuis. Barulah setelah siswa memahami petunjuk pengisian kuis dapat dimulai. Kuis mulai menampilkan soal pertama. Setelah itu, siswa diminta untuk menjawab soal. Apabila jawaban siswa benar, maka dapat berganti ke soal kedua. Namun, apabila jawaban siswa masih salah, media pembelajaran akan tetap menampilkan soal pertama hingga siswa dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya, pada soal kedua, siswa diminta untuk menjawab soal. Apabila jawaban siswa benar, maka dapat berganti ke soal ketiga. Namun, apabila jawaban siswa masih salah, media pembelajaran akan tetap menampilkan soal kedua hingga siswa dapat menjawab dengan benar. Setelah siswa dapat menjawab dengan benar, media pembelajaran akan menampilkan soal ketiga. Siswa di sini akan diminta untuk kembali menjawab soal. Apabila jawaban siswa benar, maka akan ganti ke soal keempat. Apabila jawaban siswa salah, media pembelajaran akan tetap menampilkan soal ketiga hingga jawaban siswa benar. Setelah itu, apabila jawaban siswa sudah benar, maka media pembelajaran akan menampilkan soal keempat. Setelah itu, siswa akan diminta untuk menjawab kuis. Apabila jawaban dari siswa sudah benar, maka akan berganti ke soal kelima. Apabila jawaban siswa masih salah, maka media pembelajaran akan tetap menampilkan soal yang keempat. Setelah itu, media pembelajaran akan menampilkan soal kelima. Soal kelima ini merupakan soal terakhir dari kuis kami, sehingga apabila jawaban dari siswa benar, maka kuis akan selesai. Namun, apabila jawaban siswa masih salah, media pembelajaran akan tetap menampilkan soal kelima hingga siswa dapat menjawab dengan benar. Setelah siswa memilih jawaban yang benar, maka kuis selesai dan media pembelajaran selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai flowchart yang akan kami gunakan untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Wahid Hasyim 8 Waru nantinya. Oke, kita mulai dengan pengambilan ruang lingkup, yaitu di kelas 8B. Lalu guru melakukan sebuah proses, yaitu memasuki kelas. Lalu diberikan sebuah input, yaitu berupa salam pembuka, dan siswa merespon dengan melakukan proses, yaitu berdoa bersama dan ditutup dengan doa selesai sebagai output. Setelah itu, akan diberikan sebuah decision, yaitu absen dan perkenalan, dengan dua pilihan, yaitu iya untuk hadir dan tidak untuk siswa yang tidak hadir. Nah, ketika siswa tidak hadir, maka guru akan memberikan tugas secara daring. Lalu pengerjaan dan pengumpulannya pula akan dilakukan secara daring dan pembelajaran selesai. Oke. Nah, sedangkan untuk siswa yang hadir di dalam kelas, guru akan melakukan sebuah proses, yaitu menanyakan kabar tentang kondisi siswa saat ini. Lalu diberikan sebuah decision. Ketika siswa kabarnya baik, maka iya, dan ketika tidak, maka kabar siswa tersebut tidak baik. Nah, ketika siswa kabarnya tidak baik, maka guru akan melakukan sebuah proses, yaitu menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memiliki kabar tidak baik. Lalu kami berikan sebuah
decision lagi, yaitu respon siswa. Dengan iya, maka siswa itu ingin merespon atau memberikan alasan mengenai alasan dari kabarnya tersebut, dan jika tidak, maka siswa tersebut tidak ingin memberikan alasan mengenai kabarnya tersebut. Nah, lalu jika siswa merespon, maka guru akan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi siswa tersebut. Setelah itu, guru akan melakukan sebuah proses kepada seluruh siswa dengan kabar baik maupun tidak baik, yaitu memberikan motivasi sebelum belajar. Lalu masuk ke poin pembahasan atau poin pembelajaran. Guru akan melakukan sebuah proses, yaitu bertanya kepada siswa sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang akan dibahas. Oke, kita berikan sebuah decision, yaitu iya untuk cukup paham dan tidak untuk tidak paham sama sekali. Nah, ketika siswa tidak paham sama sekali mengenai materi, maka guru akan menjelaskan semua poin yang telah dipaparkan tadi mulai dari awal. Namun, ketika siswa sudah cukup paham, maka guru akan menjelaskan poinnya saja atau pengertian ringannya saja. Lalu kita masuk ke materi inti. Oke, di materi inti ini guru akan menampilkan media pembelajaran yang telah disiapkan. Guru akan menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas dan diberikan sebuah output, yaitu pembahasan selesai. Setelah itu, guru akan melakukan sebuah proses, yaitu bertanya kepada siswa apakah paham dengan materi yang telah disampaikan tadi. Lalu diberikan sebuah decision. Untuk iya berarti siswa itu sudah paham, dan tidak untuk siswa itu kurang paham. Nah, untuk siswa yang kurang paham, guru akan menanyakan kepada siswa bagian mana dari penjelasan tadi yang tidak dipahami. Lalu siswa akan merespon dengan memberikan jawaban bagian yang tidak dipahami itu yang bagian mana, seperti itu. Lalu guru akan menjelaskan bagian yang kurang dipahami. Ketika sudah, kita akan kembali ke proses yang atas tadi. Guru akan kembali melakukan proses dengan bertanya kepada siswa apakah paham dengan materi yang disampaikan. Lalu jika semuanya sudah paham, guru akan memberikan sebuah kuis untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, kuis ini sudah ada di dalam media pembelajaran yang telah dipaparkan tadi. Lalu soal dikerjakan secara bersama-sama dan pengerjaan kuis selesai. Selanjutnya, guru akan memberikan atau membagikan pengerjaan soal latihan yang dikerjakan secara individu. Lalu soal akan dikerjakan dan pengerjaan selesai. Guru akan melakukan sebuah proses, yaitu pengoreksian jawaban dan memberikan nilai kepada siswa. Setelah itu, siswa akan melakukan sebuah proses, yaitu berkemas dan persiapan berdoa. Untuk menutup pembelajaran, guru melakukan salam penutup dan keluar kelas. Dan pembelajaran yang dilakukan di kelas 8B pun selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.